Halo semuanya, perkenalkan saya Rani Yasnani. Saya dari Universitas Haji Madani. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang 5 tahapan dalam desain thinking yang sering digunakan dalam proses desain UI UX. Yuk kita mulai dari pengertian dan langkah-langkahnya. Design thinking adalah pendekatan yang digunakan untuk memahami pengguna dan menemukan solusi yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan mereka. Proses ini terdiri dari 5 tahapan utama, yaitu ada empathize, define, ideate, dan yang terakhir ada test. Nah, masing-masing tahap punya peran penting dalam menciptakan produk yang efektif dan user friendly. Next, di sini ada empathize. Tahapan pertama yaitu empathize, di mana kita berusaha memahami kebutuhan dan perasaan pengguna. Biasanya dilakukan lewat observasi dan wawancara agar kita tahu apa yang sebenarnya mereka alami. Nah, contohnya, kalau kita mau bikin aplikasi belanja, kita harus tahu dulu apa yang bikin pengguna nyaman atau malah ribet saat berbelanja online. Dari sini kita bisa dapat insting penting untuk langkah berikutnya. Next, di sini ada refine. Jadi, setelah kita memahami pengguna, kita masuk ke tahap define. Di sini, kita mulai merumuskan masalah utama berdasarkan hasil empati tadi. Misalnya, setelah wawancara pengguna, kita menemukan bahwa pengguna sering bingung atau membandingkan harga dari toko yang berbeda. Nah, dari situ kita bisa buat pernyataan masalah seperti pengguna kesulitan membandingkan harga antar toko online. Pernyataan inilah yang jadi dasar untuk mencari solusi. Next, kita masuk ke tahap ketiga, yaitu ideate. Saat kita mulai menghasilkan ide-ide kreatif untuk memecahkan masalah, di sini semua ide boleh keluar, nggak perlu takut salah. Yang penting kreatif dulu. Nah, contohnya kita bisa usulkan fitur perbandingan harga otomatis atau notifikasi diskon produk untuk membantu pengguna. Tahap ini biasanya seru banget karena penuh brainstorming dan kreativitas. Nah, jadi setelah kita punya ide, kita lanjut ke tahap prototype. Tahap ini bertujuan untuk membuat model awal dari solusi yang kita rancang. Bisa berupa sketsa, mockup, atau tampilan desain sederhana. Tujuannya supaya kita bisa lihat gambaran nyata dari ide sebelum dikembangkan. Jadi, produk sebenarnya dari sini kita bisa tahu apakah ide kita masuk akal atau masih perlu diperbaiki. Tahapan terakhir adalah tes. Tes yaitu menguji prototipe ke pengguna langsung. Kita akan melihat bagaimana reaksi mereka, apakah solusi yang kita benar-benar membantu atau justru masih membingungkan. Dari feedback itu, kita bisa melakukan perbaikan atau penyempurnaan, dan prosesnya bisa diulang sampai hasilnya benar-benar sesuai kebutuhan pengguna. Nah, tidak terasa kita ada di akhir atau penutup. Jadi, itulah 5 tahapan dalam design thinking, yaitu empathize, define, edit, prototype, dan test. Melalui proses ini, desainer bisa menciptakan solusi yang lebih efektif dan berpusat pada kebutuhan pengguna. Jadi, terima kasih yang sudah menonton. Semoga penjelasan ini bisa bermanfaat dan bisa membawa wawasan teman-teman semua.
Mohon maaf juga kalau penyampaian saya masih belum sempurna atau tidak enak didengar, karena saya juga masih belajar. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.